Gimana Bu? Ada yang bisa dibantu Bu? Ya Pak, ini saya mau konsultasi tentang modul ajar. Oh yang jadwal ini Bu ya? Yang Iya. jadwal observasi Yang- untuk iya. supervisi ya kalau nggak salah. Yang tanggal Berapa ya? Ibu jadwal hari apa ya? hari Kamis. Kamis berarti tanggal 26 berarti Ibu ya? 26. Oke. Iya. Jadi saya konsultasikan dulu nanti hari Kamis itu di jam 13 Pak. Jam 13, Di kelas 10 produksi film. Oke, nanti saya akan datang ya di Iya, untuk supervisi. Ini Pak. Oke, berarti terkait modul ajarnya itu juga. Saya lihat dulu. Oke, berarti sekarang itu kegiatan pra observasi berarti Ibu ya? Iya. Kita sebelum supervisi. Iya, Oke, Bu. sebelum supervisi. Saya coba sambil dituliskan Bu ya terkait Iya, Pak. dengan ini. Kita sekarang hari Selasa Bu ya. Selasa tanggal 24 September ya Bu. Iya, Pak. September 2024. Nama guru Ibu Titi. Mata pelajarannya PLH Bu ya? PLH. Mulok ya. Lokal. Mulok Sekolah SMKN 5 Bandung. Oke. Kelasnya kelas berapa Bu? Nanti akan 10 kita produksi film. 10 ya? 10 produksi film. PF ya? Iya, Pak. Oke. Waktu oke. Baik Bu, ada beberapa hal yang mungkin kita akan coba Iya, gali ya Bu ya dari kegiatan pra observasi ini terkait dengan yang akan dilakukan pada hari Kamis itu tanggal 26 September. Tujuan pembelajaran yang ada itu mau apa nih Bu? Ya, jadi tujuan pembelajarannya adalah peserta didik dapat mengidentifikasi unsur-unsur biotik dan abiotik. Kemudian dapat mengidentifikasi pemeran utama dalam pengelolaan lingkungan hidup dan dapat mengidentifikasi tujuan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan yang disuratkan dalam undang-undang lingkungan hidup, yaitu Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009. Oke, saya coba ulangi lagi Bu ya. Jadi tujuan pembelajaran Ibu pada hari Kamis itu ada beberapa hal. Yang pertama identifikasi ya. Jadi peserta didik dapat mengidentifikasi unsur biotik dan abiotik. Terus yang kedua peserta didik dapat mengidentifikasi pemeran utama. Pemeran utama itu dalam artian gimana Bu? Pemeran utama, siapa pemeran utamanya menurut undang-undang tersebut. Ya, jadi kita menganalisis undang-undang sesuai dengan undang-undang, dicari kata undang-undang itu yang tercantum di dalam undang-undang itu unsur biotiknya apa, unsur abiotiknya apa, karena di dalam undang-undang kan pastinya tidak rinci. Ya. Jadi unsur biotiknya apa, abiotiknya apa, dan siapa pemeran utama yang melakukan pengelolaan lingkungan hidup itu siapa pemeran utamanya dan tujuannya. Oke, tujuan itu ya tentang pengelolaan. Ya. Oke Bu, terima kasih. Ini tujuannya nanti kita akan coba saya cek modul ajarnya. Sekaligus mungkin nanti saya juga akan ngecek nanti di pas observasinya. Seperti itu. Terus yang kedua Bu, kira-kira di dalam pembelajaran itu Ibu udah punya tujuan, udah punya peserta segala macamnya ya, istilahnya peserta pembelajarannya lah. Kira-kira sebetulnya area pengembangan yang hendak dicapai oleh Ibu itu apa? Kalau ke anak didiknya ya, setelah pembelajaran itu area pengembangannya apa? Ya, area pengembangannya pertama ini untuk peserta didik dapat memahami konsep dari lingkungan hidup. Jadi untuk memahami konsep lingkungan hidup menurut undang-undang itu apa. Dari situ ada di dalam undang-undang termasuk pengertian dari lingkungan hidup itu sendiri. Bahwa undang-undang mengisyaratkan yang dimaksud dengan lingkungan hidup adalah kesatuan ruang. Nah, dengan memahami kesatuan ruang berarti peserta didik memahami bahwa ini ruang, bukan ruangan saja. Jadi kalau ruang itu berarti meliputi ruang terbuka dan ruang tertutup. Ya. Jadi kata undang-undang lingkungan itu apa sih? Oh, ruang terbuka dan tertutup. Kemudian ada apa di kesatuan ruang itu? Ternyata ada semua benda. Jadi itu adalah unsur abiotiknya, semua benda. Kata undang-undang itu semua benda, tidak perlu disebutkan nanti bahwa tanah, batu itu masuk ke semua benda.
Nah, yang ingin kira-kira menurut Ibu pengembangan terhadap siswa setelah mempelajari itu apa sih? Iya Pak. Jadi setelah mereka tahu dan identifikasi dari konsep lingkungan hidup menurut undang-undang itu, bahwa manusialah, manusia dan perilakunya lah yang merupakan pemeran utama. Nah, diharapkan peserta didik sadar bahwa dia adalah pemeran utama dalam melakukan pengelolaan lingkungan, kepedulian terhadap lingkungan. Dari situ dia bertugas sebagai pengelola, sebagai pemeran utama, dan di dalam agama disebutkan sebagai khalifah. Oke, berarti kalau saya seperti tidak salah, saya coba simpulkan. Jadi pengembangan yang hendak dicapai terhadap siswa itu ya mereka jadi paham dan sensitif terhadap lingkungannya, betul, sehingga dia bisa mengelola atau manage atau betul, menjaga minimal betul, seperti itu ya Bu. Karena undang-undang menyebutkan bahwa manusia perilakulah. Nah, kira-kira Bu, ketika Ibu punya tujuan pembelajaran tadi, terus area pengembangan yang hendak dicapai dari siswa itu seperti itu, strategi apa yang ingin Ibu laksanakan di dalam pembelajaran itu? Iya. Gimana ya Pak ya? Strateginya saya juga minta masukan. Strateginya adalah pertama kita diskusi di dalam kelompok, anak menganalisis konsep lingkungan hidup sesuai undang-undang tadi. Setelah itu nanti disambung dengan tanya jawab, presentasi singkat dan tanya jawab, lalu kita lanjutkan dengan kepedulian lingkungannya. Kita mulai contohkan dalam sampah ya Pak, pengelolaan. Kita bawa mereka ke tempat sampah depan kelas. Di situ ada tempat sampah merah, kuning, hijau. Sebagai pemeran utama, maka kita harus mengelola sampah, memisahkan sampah supaya mudah dimanfaatkan kalau tidak tercampur, seperti itu Pak. Jadi ada teori dan ada praktek. Prakteknya, oke. Ya. Jadi diskusi kelompok, setelah itu mereka mempresentasikan hasil diskusinya. Betul. Dan kita coba diaplikasikan dengan pelaksanaan dikit-dikit lah ya. Betul. Dan ini istilahnya berbasis pada masalah. Jadi ini loh ada masalah bahwa sampah banyak dan kalau tidak dikelola akan menjadi masalah berikutnya. Oleh karena itu kita kelola dan berdasarkan penyadaran bahwa dia sebagai pemeran utama, kita yang seperti itu. Baik Ibu, terima kasih untuk langkah pertama awal praobservasi ini saya terima ya Bu ya. Iya, nanti kita akan coba observasi di hari Kamis jam 13.00 ya, sesuai dengan rencana. Mudah-mudahan apa yang direncanakan oleh Ibu, tujuan dan strategi Ibu dan dalam pembelajaran itu bisa optimal lah. Oke Bu, terima kasih. Cukup ya. Nanti kita ketemu hari Kamis. Nanti mohon diingatkan juga nanti kita ketemu lagi hari Kamis jam 1 di kelas 10 PF ya. 10 PF. 10 PF ya. 10 PF ya. Mohon bimbingannya Pak. Oke, terima kasih Ibu. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Ibu. Tanda tangan. Iya. Tanda tangan dulu aja Bu ya. Sudah itu aja. Ya, oh iya. Makasih Pak. Ya, kasih Bu ya. Ini saya bawa dulu Bu ya. Oh iya, saya Bapak ya Pak. Ya. Kasih Bu ya. Atur nuhun Pak. Assalamualaikum Pak. Iya Pak. Saya ingin ini Pak, setelah observasi. Yang tadi ya. Ya. Oke. Sekarang kita mulai di jam 14.00 ya. Oke Bu, hari ini hari Kamis, tanggal 26 ya, September 2024. Nama Ibu Titi, mata pelajarannya PLH, kelima kelasnya 10 PF ya tadi Bos. Oke, baik Bu. Gimana Bu perasaannya setelah melakukan observasi dan dilihat oleh kita nih? Iya Pak, deg-degan, agak beda aja. Kemudian ya itu paling karena deg-degan ya Pak ya, jadi suka ada urutan langkah, ada sedikit habis ini gitu seperti itu. Karena dilihat aja Bu ya. Karena dilihat, iya. Karena ada supervisi mungkin ya. Terus apalagi Bu yang dirasakan Bu kira-kira Bu? Tapi saya pikir ini saya banyak menimba ilmu. Dari hasil diskusi, dari hasil sebelum supervisi dan ketika
ketika pelaksanaan supervisi ya Pak. Jadi saya bisa melaksanakan dengan sesuai sesuai apa yang dituliskan, seperti itu, dan belajar bagaimana memanage waktu dengan tepat. Ya. Karena memang ternyata pembelajaran itu tidak semudah yang kita bayangkan. Betul. Ya. Banyak hal yang mungkin harus dipersiapkan. Dan ada hal-hal yang tidak terduga yang terjadi di kelas. Apa yang terjadi Bu tadi yang tidak terduga? Yaitu ada peserta didik yang terlalu aktif ya Pak, tetapi dia mengerjakan hal-hal yang tidak perlu karena memang dia unik. Ya, uniknya dia punya energi berlebih makanya dia masuk produksi. Jadi ada keunikan dari siswa. Nah, kalau Ibu cara menyikapinya gimana Bu? Iya Pak. Jadi ya itu saya salurkan energi berlebih dia untuk dia lebih melakukan seperti ketika tadi Pak ya, namanya Randi itu ayo Randi ya seperti ini. Nah ini jika ada sampah seperti ini, sampah daur ulang masuk ke tempat sampah jenis apa? Nah, kita harus benar ini melakukan karena kita adalah pemeran utama. Nah itu Randi lebih diberi porsi lebih. Iya, di porsi lebih. Karena Randi itu memang kalau tidak kita arahkan ya enggak gitu Pak, karena energi lebihnya itu. Nah kalau misalkan saya kaitkan Bu di sini kan Ibu tuh kalau nggak salah terkait dengan strategi ya, diskusi kelompok, presentasi singkat, aplikasi. Tadi memang saya lihat ini udah dilakukan semua Bu. Hanya presentasi itu tidak dipresentasikan oleh seluruh kelompoknya. Mungkin Ibu kenapa tuh hal itu terjadi? Apakah memang karena strategi atau apa? Keterbatasan waktu ya Pak. Waktu ya. Di dalam perencanaan itu kan bahwa setiap kelompok itu ada harus presentasi ya. Iya, presentasi 10 menit itu sudah beres semuanya dengan pertanyaan. Tetapi kenyataannya ada lebih sedikit, akhirnya ya dari 6 kelompok yang ada ya hanya 3 kelompok. Oh gitu. Oke. Tapi cukup mewakili juga kok Pak. Karena memang ya mungkin waktunya berarti nanti harus diefektifkan lagi atau seperti apa Bu ya. Atau lebih diobjektifkan lagi ya barangkali kalau satu-satu atau berapa supaya lebih optimal gitu. Nah kira-kira dari pertemuan observasi yang sekarang tujuan pembelajaran yang Ibu rencanakan kemarin tercapai? Tercapai. Contoh yang pertama nih, peserta didik dapat mengidentifikasi unsur biotik dan abiotik. Gitu ya. Bisa dilihat dari mana itu? Bisa dilihat dari mereka hasil diskusi ketika menganalisis konsep lingkungan hidup berdasarkan undang-undang itu. Mereka oh iya ini semua benda itu maksudnya abiotik. Mereka mendiskusikan mencari sumber-sumber yang lain, apa sih pengertian abiotik? Oh ternyata abiotik itu makhluk tak hidup, berarti semua benda masuknya ke abiotik. Kemudian daya juga masuk ke abiotik, kemudian keadaan juga masuk abiotik. Jadi abiotiknya ada 3 undang-undang, semua benda, daya, dan keadaan. Sedangkan yang biotiknya undang-undang menyatakan makhluk hidup. Jadi tidak diuraikan bahwa manusia, hewan, tumbuhan, apalagi diuraikan lebih rinci, tanaman padi, stroberi apa enggak gitu. Jadi undang-undang hanya mengisyaratkan biotiknya adalah makhluk hidup. Makhluk hidup di sini adalah ada 4 ya Pak ya. Manusia, hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme yang berukuran mikro. Jadi mereka itu berkembang di diskusi. Jadi menganalisis konsep lingkungan dari undang-undang itu dia kembangkan sedikit pemahaman. Nah di dalam pembelajaran ini Ibu untuk mengetahui itu ada evaluasi Bu? Ada Pak. Ada. Itu menggunakan apa teknik? Teknik tanya jawab saja. Tanya jawab saja. Iya Pak, karena keterbatasan ini ya Pak ya, tanya jawab. Dan untuk postes ada ini lembaran postes yang harus diisi. Ada ya. Terus ada yang kedua Bu, tujuannya nih identifikasi pemeran utama itu kayaknya cukup mudah ya. Iya. Karena memang jadi, ya mereka sendiri gitu ya. Situ membawa makhluk manusia. Dan mereka ada di dalam kelompok manusia. Jadi mereka menyadari terkait dengan mereka itu pemeran utama. Punya tugas sebagai pemeran utama dalam mengurus lingkungan.
Pemeran utama. Nah, dalam pembelajaran hari ini ada masalah selain dari yang Randi tadi. Randi mungkin bukan masalah ya, cuma masalah tantangan. Iya. Tantangan ya. Masalahnya tetap pengaturan waktu aja Pak. Jadi harus butuh effort, energi yang lebih untuk bagaimana memanage kelas tepat waktu. Jadi masalah terkait dengan manajemen waktu. Manajemen waktu ya. Iya, karena PLH kan memang ada teori dan prakteknya. Iya. Kita sesuaikan dengan topiknya apa, dengan strategi apa, materinya apa, prakteknya apa, seperti itu. Jadi itu tantangannya, karena ada teori dan praktek yang menyatu. Oke, dan saya coba mungkin persingkat ya terkait dengan di sini Ibu kan pernah merencanakan area pengembangan yang hendak dicapai itu adalah bahwasanya memahami dan menyadarkan mereka bahwasanya siswa itu adalah pemeran utama gitu. Betul. Nah itu juga tercapai kali Ibu ya dari penjelasan. Alhamdulillah. Oke. Nah kira-kira Bu dari ketercapaian Ibu terus hambatan yang Ibu alami atau tantangan yang Ibu alami, rencana tidak lanjut ke depan dalam pembelajaran untuk mengoptimalkan gimana? Kira-kira langkah apa aja yang akan Ibu lakukan? Rencana tidak lanjut ke depan adalah setelah peserta didik menyadari bahwa dia pemeran utama, kita berikan pengenalan terhadap masalah-masalah lingkungan yang ada. Jadi di pertemuan berikutnya itu kita membahas perkenalan, membahas tentang masalah-masalah lingkungan hidup. Ada perubahan iklim seperti itu Pak. Ada masalah yang disebabkan oleh alam. Kalau oleh alam seperti misalnya kalau oleh alam gempa bumi kali ya? Gempa bumi betul Pak. Nah itu kan kita tidak bisa ini ya. Jadi kita paling belajar bagaimana evakuasinya, bagaimana mitigasinya. Seperti itu. Kemudian kalau masalah yang disebabkan terutama yang lebih banyak adalah oleh manusia. Nah seperti banjir karena sampah, seperti itu. Nanti kita kemana ke sana. Begitu juga sampah bisa menyebabkan perubahan iklim, pemanasan global. Kita perkenalkan dengan masalah-masalah lingkungan hidup. Jadi nanti mereka akan berperan bagaimana mencegah dan mengatasi masalah. Yang lain Bu, mungkin ada strategi tindak lanjut di pembelajaran? Strategi tindak lanjut di pembelajaran. Kalau tadi kan kita Bapak Ibu tadi saya lihat kan menggunakan diskusi udah berjalan, bukan presentasi yang tadi ya karena keterbatasan waktu tidak semua presentasi. Terus ada aplikasi kepedulian Ibu memperlihatkan terutama ke Randi ya. Tadi memperlihatkan bahwasannya simulasi lah mungkin ya, simulasi memisahkan sampah. Nah kira-kira dari itu ada yang perlu dioptimalkan kembali? Ya, yang lebih dioptimalkan kembali adalah mereka dalam kehidupan sehari-hari ya, bahwa dimanapun berada buang sampahnya sesuai jenisnya. Kalau belum menemukan tempat sampah sesuai jenisnya, disakuan dulu kalau untuk yang sampah bekas jajanan ya Pak ya, seperti bungkus ciki gitu, sakuan dulu. Nanti kalau ketemu tempat sampah merah, tapi kita sudah ini kok Pak, di depan kelas sudah tersedia 3 jenis tempat sampah dan di tiap tempat. Oke, berarti terus mengingatkan gitu ya, dengan teknis-teknis yang simpel yang seperti tadi disebutkan untuk menyadarkan bahwasanya memilah sampah itu bisa di mana saja gitu dan segala macam ya. Oke Bu, terima kasih Bu. Jadi kalau saya boleh ini sih Bu, bukan menilai ya, melihat saja hasil observasi. Jadi apa yang Ibu rencanakan itu sudah tercapai Bu, apa yang Ibu lakukan pun sebetulnya sudah sesuai dengan apa yang direncanakan. Ini memang intinya seperti visi ini ingin melihat apa saja yang memang Ibu rencanakan sesuainya dengan keterlaksanaannya gitu. Setelah itu mungkin memberikan gambaran yang Ibu rasakan selama ketika pembelajaran itu justru sesuai atau enggak gitu. Jangan sampai saya misalnya supervisi tapi Ibu juga tidak merasa yakin dengan apa yang dipelajari atau apa yang dilakukan gitu. Nah harapannya dari semua itu yang ada supervisi ini sebetulnya perbaikan ke depan. Nanti mudah-mudahan di supervisi berikutnya kita ada perbaikan dan ibu pun bisa menyalurkan hal-hal baik ke teman-temannya, berbagi terkait dengan apa-apa yang sudah ibu dapatkan. Nah mudah-mudahan ini menjadi masukan buat ibu, buat saya juga gitu untuk perbaikan terutama untuk perkembangan anak-anak. Mudah-mudahan ya seperti yang disebutkan
anak-anak bisa menjadi paham terkait dengan hal-hal ini dan sekolah kita minimal jadi bersih lah Bu, ya. Betul. Bersih dengan kesadaran sendiri. Oke. Baik Ibu, ada yang mau diungkapkan lagi terkait dengan ini praobservasi ya? Dari kegiatan observasi yang tadi ada yang mau disampaikan kembali nggak? Sudah ya, Sudah ya? nanti sambil ini aja. Oke, baik, nanti kalau misalnya ada perlu yang diinformasikan atau perlu didiskusikan bisa ketemu lagi. Baik Ibu, terima kasih nih ya udah melakukan observasi pasca pra-nya dan sekarang pasca observasi. Ini akan saya coba jadikan dokumen ya, saya minta tanda tangan dulu. Iya. Ini sebagai laporan bahwa tadi kita udah melaksanakan, tapi mudah-mudahan bukan hanya laporannya saja, tapi ya inti kita melakukan ini untuk perbaikan ke depan. Oke, baik terima Bapak kasih Ibu. Pak. Terima kasih. Ya. Ya, sehat-sehat Bu ya. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh.